Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang pada malam hari ini ikut menyimak kajian secara online, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan ketika saat ini kita sedang diuji dengan adanya wabah COVID-19, maka bagi seorang mukmin semua kondisi selalu baik baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Saya takjub, saya terpesona, saya kagum dengan kondisi orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Setiap perkara, setiap keadaan, setiap kondisi selalu baik baginya. In asabatu sarra syakara fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, kemudahan, kelapangan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, kesempitan, maka dia sabar dan itu baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapati kecuali dalam pribadi seorang mukmin. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Allah pilihkan untuk kita salah satu dari 3 kondisi, dan semuanya baik bagi kita. Yang pertama, sebagian dari saudara kita meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah peluang untuk meninggal husnul khotimah. Maka saudara-saudara kita yang meninggal dunia dipilihkan oleh Allah, dipanggil olehnya, dan mudah-mudahan ini adalah meninggal atau kematian dalam kondisi yang baik dan husnul khotimah.
Kemudian yang kedua, sebagian dari kita yang mungkin bahkan saat ini masih dalam kondisi sakit, maka dengan sebab sakit ini digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sabar dalam menahan rasa sakit, Allah berikan pahala dan Allah tinggikan derajatnya. Dan juga bonusnya adalah ketika diberi kesembuhan oleh Allah, maka mendapatkan kekebalan secara alami. Maka baik juga bagi seorang mukmin. Dan bagi yang sehat, tidak sakit, maka ini adalah salah satu peluang dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat sehat dengan cara membenargunakan nikmat tersebut, khususnya pada saat ini, dengan cara banyak membantu saudara-saudara kita, baik yang sedang sakit dan isoman, maupun mungkin keluarga-keluarga dari saudara-saudara kita yang ditinggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun, sekecil apapun, sesuai kemampuan, maka ada peluang di sana bagi kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa membantu dengan materi, dengan uang, dengan sembako, dengan herbal, dengan obat, maka setidaknya kita luangkan waktu dari hari-hari kita untuk menelepon saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita hibur, kita buat dia senang, dia tenang, dan memiliki semangat untuk sembuh. Dan tentunya kita doakan mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi dan kondisi apapun bagi seorang mukmin semuanya baik. Maka ini adalah juga dalam rangka mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dalam situasi apapun kita menganggapnya baik, kita selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita sebagai seorang mukmin. Karena Rasulullah saja takjub kepada orang-orang mukmin karena setiap kondisi baginya selalu baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab yang membahas tentang peperangan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai kita kaji. Maka pada malam hari ini ada satu kitab lagi yang luar biasa, memiliki banyak fadilah, keutamaan dan kebaikan, yaitu kitab yang berjudul Al-Furusiyyatul Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apabila yang kitab sebelumnya membahas tentang perang-perangnya Rasulullah SAW, di mana kita banyak mendapatkan faedah dan juga kaedah-kaedah darinya, maka itu adalah sejarah yang merupakan ibrah bagi kita. Dan selanjutnya adalah kita menengok diri kita sendiri pada saat ini. Sejarah sudah berlalu dan kita mengambil ibrah, pelajaran darinya. Maka apa yang sekarang kita lakukan? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Furusiyah, kata Al-Furusiyah dari kata farsun. Farsun sebenarnya artinya adalah kuda, tetapi secara umum Al-Furusiyah itu adalah tentang skill ketangkasan atau olahraga, namun olahraga secara terbatas, di mana olahraga tersebut adalah olahraga yang mendukung jihad fisabilillah. Mengapa kita menyempatkan diri untuk mengkaji kitab ini? Ada kurang lebihnya, ya, saya ambilkan 2 poin penting. Mengapa kita belajar tentang bagaimana seni berolahraganya Rasulullah SAW, atau tentang skill dan ketangkasan Rasulullah dan para sahabat terkait pertempuran. Mengapa kita harus mempelajarinya? Ada 2 alasan penting yang paling pokok. Yang pertama, dan ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, bahwa pada saat ini kaum muslimin secara umum sedang dalam kondisi terpuruk.
sedang dalam kondisi dikalahkan, maka untuk kembali berjaya, untuk kembali meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ini sering saya sampaikan sebagaimana yang saya kutip dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah yang itu oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, bahwa syarat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita mengikuti jejak Rasulullah yang telah melakukan 3 tahapan penting selama perjuangan beliau. Yang pertama adalah marhalatut tauhid, tahapan tauhid. Selama 13 tahun secara fokus, walaupun berlanjut di Madinah tentunya, 13 tahun di Mekah Rasulullah menanamkan tauhid sedalam-dalamnya. Dan rupanya perkara yang pertama ini, tahapan yang pertama ini, alhamdulillah sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin, walaupun mungkin dalam kapasitas dan skala yang belum besar, yang perlu kita besarkan. Di mana kajian-kajian tentang tauhid di mana-mana diadakan, kitab-kitab tauhid dikaji, diterjemahkan dari buku-buku tentang tauhid. Maka tahapan yang pertama sedang kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Kemudian tahapan kedua yaitu marhalatul ukhuwah, tahapan memperkuat ukhuwah, memperkuat persaudaraan di antara kaum muslimin. Ini juga sedang kita kampanyekan, kita gulirkan. Karena ini merupakan syarat kedua datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu isti'dadan atau al-i'dad, mempersiapkan diri dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh agama ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang perang Rasulullah SAW dan juga diikuti dengan kajian tentang bagaimana Rasulullah SAW itu dalam mempersiapkan diri dengan cara menguatkan iman dan fisik Rasulullah dan para sahabat, yang mana persiapan itu dibutuhkan untuk menghadapi para perintah dakwah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan yang pertama kenapa kita kaji kitab ini, karena kita ingin menang, karena kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benar-benar harus menyiapkan di poin yang ketiga ini, yang mana pada hari ini masih sangat minim kajian-kajian yang membahas tentang pertempuran Rasulullah, membahas tentang jihad. Seolah-olah ruh jihad kaum muslimin pada hari ini semakin hari semakin luntur, dan ini perlu dimunculkan. Masih sedikit sekali para dai, para ustadz yang mau mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan ibadah, dengan persiapan. Padahal itu adalah syarat mutlak di antara 3 syarat agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga alasan yang pertama kenapa kita harus mengkaji kitab ini adalah bagian dari ikhtiar, usaha kita untuk memotivasi diri, sehingga kita bersemangat untuk mempersiapkan diri, atau dengan kata lain melakukan ibadah, mempersiapkan diri. Kalau tidak dikaji seperti ini, ya kita akan terlena. Kalau nggak ada ustadz yang obra-obra, ayo persiapkan diri, siapa lagi? Ini sangat penting sekali. Banyak orang yang nyinyir atau berpandangan miring, jangan bahas-bahas tentang jihad. Padahal jihad itu adalah dirwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Bagaimana akan ditiadakan? Kalau memang banyak orang-orang yang merusak citra jihad dengan tindakan-tindakan teror, maka kita luruskan. Kita tidak perlu mengikutinya. Tapi bukan berarti harus kita menutup rapat-rapat pembahasan tentang jihad. Maka bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita sementara kita tidak mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat, di mana Rasulullah menegakkan tauhid,
menyatukan kaum muslimin dan juga melakukan persiapan. Ini alasan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ada sedikit kesalahan pola pikir yang perlu kita riset. Ketika mindset ini salah, kita riset kembali. Yaitu banyak di antara kaum muslimin yang memahami makna Islam, al-Islam itu artinya damai, jadi gak boleh perang. Islam adalah agama kedamaian yang harus selalu membawa kedamaian, jangan ada keributan, jangan ada perang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah perang ini? Salah satunya yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-39. Maka kita perhatikan dan kita gali dalam kitab-kitab tafsir. Surat yang ke-8 ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir." Dan perangilah mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sampai tidak ada lagi fitnah, dan sampai agama Allah atau ad-din ini kulluhu lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi ini, dan agama Allah hanya milik Allah semata. Kita perhatikan ayat ini. Allah perintahkan kita untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hilangnya fitnah. Apa itu fitnah? Dari beberapa tafsir yang saya kaji, termasuk dalam tafsir ini, yaitu Tafsir Karim Rahman dan juga dalam tafsir At-Tabari, bahkan juga dikutip dari perkataan Ibnu Abbas, karena beliau adalah sahabat ahli tafsir nomor 1. Beliau mengatakan, wa qatiluhum hatta la yakunu syirkun, atau la yakunu syirkun. Dia mengatakan, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Tidak ada kesyirikan lagi di muka bumi ini. Artinya apa? Bahwa kedamaian itu akan tercapai apabila kesyirikan sudah dihilangkan dari muka bumi ini, atau setidaknya kesyirikan tidak mendominasi, dan bahkan Islam yang menjadi agama yang satu-satunya ya mendominasi dunia ini. Sebelum itu tercapai, maka perang tidak akan berhenti dalam ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mengatakan bahwa harus damai, padahal makna al-Islam adalah al-istislam, yaitu tunduk patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi itu, yaitu kesyirikan. Sampai agama ini sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai semua agama, semua pemahaman tunduk patuh berteguh lutut di bawah Islam. Maka selama itu pula jihad fisabilillah akan ada di muka bumi ini. Begitu pula dalam salah satu hadis, di antaranya hadis yang tertulis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 8. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Fa in fa'alu dzalika asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Diperintahkan oleh Allah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bertauhid, sampai mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan itu semua, maka mereka dijamin atau terjaga baik darah maupun harta mereka,
Adapun isi hati mereka, hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mau menolak dalil-dalil ini? Rasulullah jelas mengatakan, umirtu, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mindset seperti ini yang mengatakan bahwa Islam itu jangan perang-perang, bahkan bahasnya jangan sampai dibahas. Ini perlu kita riset dulu. Adapun kapan perangnya, nah ini bukan berarti dalam kondisi damai kita buat kegaduhan supaya perang. Ya, lihat dulu kondisinya seperti apa. Di dalam Islam, jihad itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jihadul difa dan yang kedua jihadul tolak. Berperang dalam rangka defensif, mempertahankan diri, atau yang kedua berperang dalam rangka offensif, itu meluaskan wilayah Islam, menyebarkan dakwah ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya tidak serta-merta dan serampangan serta sembrono tahu-tahu pokoknya perang. Tentu di sana membutuhkan kaedah, membutuhkan ilmu. Di mana Rasulullah SAW juga dalam menyebarkan Islam tidak semuanya melalui cara perang. Contohnya Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah, tidak ada perang melawan bangsa Madinah, tidak. Rasulullah mengirimkan dai yaitu Mus'ab bin Umayyah untuk dakwah ke sana. Setelah ada dua gelombang orang Madinah yang menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW, membaiat Rasulullah SAW, lalu mereka pulang dan mereka sendiri menyebarkan Islam. Ketika mereka merasa kurang mampu dari segi keilmuan, mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan dai, yaitu dikirimlah Mus'ab bin Umayyah. Maka Rasulullah menyampaikan risalah Islam dengan cara berdakwah ke Madinah. Sehingga ketika Rasulullah hijrah sudah ada penduduk yang muslim, bahkan banyak jumlah. Dalam kitab Ghazawat Rasul pernah kita bahas bahwa kaum Muhajirin dan Ansor ketika bergabung di Madinah di tahun pertama hijrah, tahun ke-1 Hijriah, jumlahnya ada 1.500 laki-laki masuk Islam, ya, Masya Allah, dengan dakwah. Maka ada kalanya dengan dakwah Islam masuk. Tetapi juga dalam sesi yang lain Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam dengan perang. Contohnya ketika Rasulullah SAW beliau melakukan penaklukan kota Mekah. Dalam waktu yang sebentar 2.000 personil bertambah dari pasukan Islam ketika Fathu Mekah. Awalnya 10.000 jadi 12.000 pada peristiwa perang Hunain. Maka sebenarnya pada intinya adalah antara dakwah dengan jihad tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan saling mengokohkan, saling menguatkan. Maka di dalam kitab Furusyah ini pun pada bab-bab terakhir saya kutip sekilas bahwa beliau mengatakan Furusyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Furusyatul ilm wal bayan, ilm wal bayan, yaitu skill, kemampuan berjuang dalam sisi ilmu dan penjelasan hujah. Yang kedua barulah Furusyah itu dengan as-sahm was-sinan atau istilah, yaitu Furusyah kemampuan tempur dengan senjata. Duanya tidak bisa terpisah. Makanya mengapa ketika tinta para ulama begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa mengimbangi tintanya para ulama kecuali darahnya para syuhada. Hanya darahnya para syuhada yang gugur di medan perang membela agama Allah yang bisa mengimbangi tinta dari para ulama yang menulis ilmu. Ini menunjukkan bahwa berimbang karena dua perkara ini harus saling menguatkan. Dakwah di backup dengan adanya jihad fisabilillah. Ketika dakwah tersebar dan mengalami sandungan, halangan, rintangan, maka dakwah yang berperang di sini. Maka tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kapan perangnya, tentunya kita melihat juga dalam sejarah Nabi kapan di saat Rasulullah dan para sahabat itu menahan diri. Ketika mereka lemah di kota Mekah tidak ada perang sama sekali. Pada waktu itu para sahabat terutama Al-Miqdad bin Al-Aswad dan juga para sahabat lainnya meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita perang saja waktu di Mekah.
Maka Rasulullah mengatakan ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Kufu aydiyakum," tahan tangan kalian, jangan perang dulu. Kondisi kalian masih lemah, jangan perang dulu, tahan. Kemudian setelah itu turun ayat tentang diizinkannya perang ketika diperangi. Kalau sudah diperangi, kamu diizinkan berperang. Baru setelah kuat, maka Allah perintahkan. Maka tentunya tidak serampangan asal main sikat. Wah, ini sudah ngaji tentang perang, ayo perang besok. Perang pegang pedang saja belum bisa ya, gemeter ya. Memanah 10 meter sing kena tembok terus gitu ya. Terus minta perang. Ya kan modal nekat Ustaz. Ya memang keberanian itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini, bahwasanya keberanian itu memang tidak selalu bersamaan dengan al-quwwah. Asy-syaja'ah itu tidak selalu berdampingan dengan al-quwwah. Artinya apa? Orang yang memiliki skill belum tentu berani, dan orang yang berani juga belum tentu memiliki skill. Maka dua-duanya itu dimiliki Rasulullah dan para sahabat, keberanian dan skill. Karena berdasarkan hanya skill saja, tidak punya keteguhan hati juga tidak bisa. Saya pernah ngobrol langsung dengan salah satu ustadz yang dulu pernah ikut bertempur di Ambon dan Poso. Dia bercerita, ada salah satu teman itu di kampungnya itu guru bela diri, master, dipanggilnya master. Entah jadi apa, tadi sebutkan master, ya, dipanggil suhu mungkin ya, atau master. Tapi begitu terjadi berkecamuk perang, untuk melangkahkan kaki saja tidak bisa, gemeter, lemas. Padahal ahli bela diri. Kenapa? Karena asy-syaja'ah, keberanian adalah subatul qalbi inda zalazil, teguhnya hati di saat terjadi kegoncangan. Nah, tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan atau skill. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang paling berani setelah Rasulullah SAW. Tapi secara fisik beliau lebih dikalahkan oleh Umar, oleh Hamzah dan lainnya. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang kurus kecil, ya. Tapi urusan nyali, Abu Bakar yang paling hebat di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mendampingi Rasulullah SAW ketika di gua itu yang sembunyi Rasulullah ketika dikejar orang-orang musyrikin. Yang menemani Abu Bakar, yang melindungi Rasulullah Abu Bakar. Kemudian juga ketika peristiwa perang Uhud, di mana informasi hoax bahwa Rasulullah meninggal dunia, semua sahabat goncang kecuali Abu Bakar. Abu Bakarlah yang memotivasi para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat lain goncang, Abu Bakar yang paling teguh. Maka keberanian itu tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, keberanian itu selain memang secara hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipupuk. Salah satu usahanya adalah dengan meningkatkan skill, kemampuan dalam bidang pertempuran itu. Karena orang ketika punya kemampuan maka akan tumbuh rasa keberanian seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai prolog dari kitab Al-Qulusiyah ini, bahwa kenapa kita harus mengkajinya? Yang pertama, karena salah satu dari syarat datangnya pertolongan Allah adalah kita harus melakukan persiapan. Dan ini butuh arahan, bimbingan, butuh ilmu. Kemudian yang kedua, kenapa harus mengkaji kitab seperti ini? Karena jihad fisabilillah adalah puncak tertingginya Islam, di mana pada hari ini banyak sekali orang-orang kafir yang berusaha memadamkan jihad dengan merusak citranya. Sehingga salah satu syubhat yang menyebar di masyarakat bahwa Islam itu agama damai, jadi gak boleh perang sama sekali, ini perlu diluruskan. Bahwa pada saatnya dan pada situasi dan kondisi tertentu, maka jihad ini diperintahkan. Bahkan perangilah mereka, orang-orang musyrik, sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu syirik kesyirikan di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat.
Maka dengan dua alasan inilah kita harus lebih bersemangat. Yang pertama mengkaji kitabnya dulu, kemudian dipraktekkan, yaitu dengan mempersiapkan diri, baik i'dadul iman, persiapan iman, maupun i'dad al-madi, yaitu persiapan fisik. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Fursiyah Al-Muhammadiyah ini sangat menarik, yang merupakan salah satu tulisan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Karena beliau seorang ulama yang multi talenta, kalau saya katakan. Kenapa multi talenta? Beliau ini pakar di banyak bidang, bahkan hampir semua bidang Islam. Beliau adalah murid, salah satu dari murid paling populer dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang juga beliau seorang ulama multi talenta. Bahkan bagaimana Imam Ibnu Katsir sebagai teman seperguruan sekaligus murid dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Katsir murid sekaligus teman seperguruan. Termasuk juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia murid dari Imam Ibnu Qayyim, memuji beliau bahwa beliau itu dalam bidang tafsir beliau ahlinya, dalam bidang hadis beliau ahlinya, dalam bidang fikih beliau ahlinya, dan dalam bidang-bidang yang lain. Kehebatan para ulama bisa kita lihat dari kitab-kitab yang mereka susun. Luar biasa. Puluhan kitab sudah ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, 60 tahun. Menghasilkan hasil karya yang sangat monumental, luar biasa. Beliau sudah mulai ngaji secara mendalam sejak usia 7 tahun dari ayah beliau. Maka ilmu-ilmu diserap dari ayah beliau, kemudian juga dari para ulama-ulama besar. Banyak sudah kitab ditulis oleh Ibnu Qayyim, dan semua kitab itu kitab-kitab yang menonjol, yang sangat luar biasa dalam semua bidang. Ada kitab yang membahas tentang bagaimana tipu muslihat syaiton dan bagaimana mengatasinya, dalam kitab Ighosatul Lahfan misalnya. Ini kitab yang luar biasa. Jadi kalau ingin mengalahkan musuh, kita harus tahu muslihatnya, triknya, makarnya seperti apa, sehingga kita bisa melumpuhkannya. Dibahas secara detail dalam kitab Ighosatul Lahfan min Masayyidis Syaiton. Kemudian dalam kitab yang lain, diantaranya kitab yang membahas tentang surganya Allah. Beliau menulis kitab Hadil Arwah ila Daril Afrah, bertamasnya ke surga. Dijelaskan bagaimana kondisi surga secara detail. Bahkan beliau menulis kitab yang berkaitan dengan masalah cinta. Bagi siapapun yang hari ini sedang jatuh cinta karena puber pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin ada. Karena pubernya berulang terus, sangat mungkin. Ya. Jangan dikira usianya 40, 45 tidak jatuh cinta. Ya, bisa jadi. Kalau ada yang sedang mengalami hal itu, bisa mengkaji kitab Rawdatul Muhibbin, ya, taman-taman orang yang sedang jatuh cinta, supaya terarah, nggak salah jalan. Apalagi yang masih jomblo-jomblo ini, ada kitabnya, itu Rawdatul Muhibbin, taman orang yang sedang jatuh cinta dan memendam rasa rindu. Bagus sekali, Masya Allah. Jadi perhatian beliau sampai sejauh itu. Kemudian ada satu kitab lagi, yang mana ini bukti bahwa beliau ini tidak menganggap remeh perkara ini, itu tentang olahraga, khususnya olahraga ketangkasan, sehingga beliau menulis kitab yang berjudul Al-Fursiyatul Muhammadiyah. Kitab Fursiyah Muhammadiyah, artinya cara berolahraganya Rasulullah SAW, ya, terutama olahraga ketangkasan. Nanti akan kita bahas insya Allah. Kitab ini, kitab aslinya itu kurang lebih, kalau sama daftar isinya itu ada 582 halaman. 582 halaman. Saya belum punya terjemahan secara lengkap. Kalau diterjemahkan mungkin bisa sekitar 800 sampai 900 halaman. Nah, ada kitab buku terjemahan saduran dari kitab ini, tapi lebih fokus dalam bab panahan,
yang ditulis oleh Habib Khorik, siapa? Kenal nggak? Ya, Habib Khorik Afrizan. Ya, beliau sudah menerjemahkan, tapi saya juga punya yang versi lama itu sekitar 200 halaman ya, bagian. Tapi yang terbaru belum punya, entah berapa halaman. Namun secara full version secara penuh, wallahu alam apakah sudah ada terjemahnya atau tidak. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat tebalnya kitab ini, saya insya Allah apabila diberi kesempatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita kaji mungkin secara global, adapun secara detailnya harus di lapangan. Karena dalam kitab ini ketika membahas tentang panahan itu detail sekali, termasuk bagian-bagian busur, ya, anak panah, nama-nama bagian dari busur anak panah, kemudian teknik-tekniknya, kemudian kesalahan-kesalahan saat memanah dan sebagainya. Nah, kalau dijelaskan di masjid sini agak sulit ya, kecuali ada yang mau praktekkan, tapi mau mana siapa di sini? Targetnya di luar sana. Jadi insya Allah, walaupun kitab ini membahas tentang olahraga ala Rasulullah SAW, namun juga banyak sekali poin-poin penting lainnya, ya, termasuk di dalamnya tentang hukum-hukum fikih dalam masalah olahraga, kemudian juga termasuk jadi pembahasan tentang bagaimana membentuk keberanian, ya, pembagian jihad dan sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik, kemudahan kepada kita semuanya, khususnya saya yang menyampaikan kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa menggali berbagai macam faedah maupun kaidah dari kitab ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awal kitab ini saya persingkat saja untuk mukadimahnya. Sini dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berhenti sebentar, nanti kita lanjutkan sedikit ya. Kita sabar sedikit demi sedikit ngajinya, tidak terlalu banyak-banyak, yang penting mudah dipahami dan juga bisa diamalkan ya. Insyaallah setelah Isya kita lanjutkan sedikit. Monggo bagi muadzin untuk memandangkan azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Untuk mukadimah saya ambil poin-poin penting. Beliau menulis dan mengawali kitab ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-Sayyid al-Faqih al-Alim al-Hafidh Syamsuddin, berkata Syekh Al-Faqih Al-Alim Al-Hafidh Syamsuddin. Ini gelar bagi Imam Ibnu Qayyim. Dan juga gelar ini disematkan kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu Abu Abdillah bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zur'i Asy-Syahir bi Ibnu Qayyim Al-Zawjiyyah radhiyallahu anhu wa ghufir lahu wa a'la fil jannati darajati, amin. Berkata Syekh Al-Faqih Al-Alim Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdillah. Nama beliau adalah Abu Abdillah bin Abi Bakar. Ayah beliau adalah Abu Bakar bin Ayyub. Yang masyhur, yang terkenal, lebih populer dengan panggilan atau sebutan Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat pujian yang sangat luar biasa dari sisi bahasa maupun dari sisi makna. Di antaranya saya kutip di awal pujian kepada Allah, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala jami'il adyan wa ayyadahu bil ayati adh-dhahirati wal mu'jizati al-bahirah wa min a'dhamiha al-Qur'an wa amaddahu bi malaikatis sama tuqatilu baina yadayhi muqatalat al-fursan. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dengan membawa petunjuk al-huda dan juga dengan membawa agama yang hak, al-Islam, untuk mengalahkan seluruh agama yang ada di muka bumi. Dan dia Allah telah menguatkannya untuk mengalahkan seluruh agama ini. Allah kuatkan dengan ayat-ayat yang nyata dan mukjizat yang terang. Dan di antara mukjizat yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Allah kuatkan agama ini dengan ayat-ayat yang nyata dan mukjizat-mukjizat yang terang benderang, dan yang paling utama, yang paling agung mukjizat itu adalah Al-Qur'anul Karim, yang hingga detik ini sampai hari kiamat akan menjadi mukjizat yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita dan menjadi hujah yang sangat terang bagi kaum muslimin. Kemudian juga di mana Allah, segala puji bagi Allah yang telah menguatkan agama ini dengan malaikat-malaikat langit yang mana mereka berperang bersama, yaitu pasukan kursa, yaitu pasukan berkuda, pasukannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Nah, ini adalah poin di antara pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya kutip, tidak saya baca semuanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah lalu beliau salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kebiasaan baik dari para ulama yang harus kita contoh, yaitu memuji Allah kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan amma ba'd, adapun setelah ini atau setelah itu, fa inna Allah ta'ala aqama dinal Islami bil hujjati wal burhan was sayfi was sinan fa kilahuma fi nusrihi akhwan syaqiqan wa kilahuma syaji'u la yatimu illa bi syaja'atil qalbi wa thubatul jinan. Dia mengatakan, ini poin awal dari mukadimah beliau. Dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama ini dengan dua hal. Sesungguhnya Allah menegakkan agama ini dengan dua hal. Yang pertama bil hujjah wal burhan, dengan hujjah dan keterangan dan ilmu. Poin satu.
Yang kedua, was-sayfi was-sinan, dengan pedang dan perisai. Ya. Dan juga termasuk senjata. Ini perwakilan dari senjata apa saja. Tidak harus pedang dan perisai, tidak harus panah, tapi maknanya adalah dengan senjata apa saja. Kalau pada saat ini ada senjata-senjata canggih, maka kalau kita memang mampu dan punya, maka itu yang dimaksud dengan senjata di sini. Ya. Tidak serta-merta berarti kalau begitu harus mutlak pakai pedang dan perisai. Ya, tergantung kan. Kalau latihan ya mungkin misalnya panah, pedang, ya, tombak. Nah kalau latihan di situ nanti pakai AK-47 atau pakai M16 bahaya. Ya. Atau senjata-senjata lainnya. Ya, karena memang itu secara undang-undang negeri kita dilarang, kecuali kalau bergabung dengan perbakin, ya silakan di sana, tapi terbatas. Tetapi kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang dimaksud agama ini ditegakkan dengan dua hal: satu dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan hujah, maka yang kedua dengan senjata. Apa saja senjata? Yang memang pada hari ini secara teknologi militer kaum muslimin memang secara umum banyak ketinggalan. Mudah-mudahan bisa dikejar. Tapi tidak perlu khawatir ya, karena kemenangan itu tidak ditentukan dengan canggihnya teknologi. Buktinya Pak, kalau kita mau merenung, kita pikir-pikir, Amerika itu 20 tahun di Afghanistan, nah, sekarang mau pulang kampung ya, karena Taliban ini selama 20 tahun dan cetak bukan susah. Padahal kita tahu bahwa senjatanya juga senjata-senjata ringan sebenarnya. Dibandingkan Amerika jauh bagaikan timur dan barat. Di awal tahun 2001-2002 setelah runtuhnya WTC, Amerika menginvasi Irak bersama NATO dengan senjata-senjata canggih. Bahkan untuk meminimalisir korban jiwa dari pasukan mereka menggunakan drone. Dengan drone sehingga bom dan banyak juga korban dari warga Afghanistan. Kalau perang dengan drone terus gak ada orangnya sama sekali, dikendalikan jarak jauh. Ini kayak main game, ya. Kayak main game arah mana dibom. Tapi ternyata bukan itu satu-satunya yang menentukan kemenangan. Bahkan seringkali kekuatan militer yang terlalu canggih itu akhirnya tinggi teknologi tapi rendah skill, apalagi rendah nyali. Seringkali begitu. Jadi tidak selalu identik kalau high teknologi terus high skill, dan juga tingginya teknologi sering membuat pasukan menjadi rendah skillnya. Maka dia tidak perlu khawatir. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, seandainya kaum muslimin diberikan kemampuan, maka kita harus bisa mengimbangi persenjataan dari musuh-musuh Islam ini. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan agama ini dengan dua hal, yaitu dengan hujah, dengan ilmu, yang kedua dengan saif, dengan pedang, dan juga senjata yang lainnya. Sebagaimana di awal tadi, saya bukan perkataan pribadi saya, tapi perkataan para ulama juga. Buktinya Imam Bukhari mengatakan bahwa Allah menegakkan agama ini dengan hujah, dengan ilmu, dan juga dengan senjata. Selalu berkaitan, berdampingan. Ya, cuma rupanya sekarang kita tertinggal dalam masalah senjata ini. Ya. Dan juga ini bisa jadi salah satunya penyebabnya adalah karena mindset kita yang salah selama ini. Seringkali kita, wah ini kan kita sudah punya senjata. Apa senjatanya? Dalil. Ya betul, yang salah satu. Saya sudah jihad, kapan? Ngaji. Ya betul. Ngaji itu berjihad. Ini juga termasuk yang sangat luar biasa pokok. Di awal dulu kita Ghazwatul Rasul pernah saya sampaikan bagaimana Imam Bukhari membagi pintu jihad menjadi 13 pintu, dan nomor satunya adalah talabul ilm, mencari ilmu. Itu bagian dari jihad. Tetapi baru satu pintu, yang 12 belum. Masalahnya bukan berarti kalau ngaji bukan jihad, termasuk jihad. Maka ini pintu yang pertama. Karena sebelum jihad yang lain butuh bekalnya berupa ilmu. Al-ilmu qablal qaul amal. Tapi kalau kita berhenti dengan mengatakan saya sudah berjihad, kapan? Dengan ngaji itu selesai, maka masih ada jihad-jihad yang lain. Maka beliau mengatakan
bahwa agama ini Allah tegakkan dengan hujjah dan burhan serta dengan sejarah. Ya. Dan keduanya saling menguatkan, saling mendukung, bersinergi. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan keduanya termasuk syaji'un, yaitu keberanian, di mana tidak akan sempurna keberanian itu kecuali dengan keberanian hati dan teguhnya jiwa. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian, dua poin inilah skill, kemampuan dan juga keteguhan hati ini harus selalu ada, sebagaimana itu semua dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini poin pertama dari mukadimah yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan wa hadza mukhtasarun fil kursiyyati syar'iyyati nabawiyyati allati hiya min asrafi ibadatil qulubi wal abdan al-hamilati li ahliha ala nusratir rahman. Dia mengatakan kitab ini yang 582 halaman ini adalah rangkuman. Rangkuman Pak. Jadi ini cuma kesimpulannya. Dan kitab ini adalah rangkuman dari furusiyah, ketangkasan olahraga yang syar'i, sebagaimana olahraga ala Nabi SAW. Dan ini termasuk furusiyah ini, olahraga ketangkasan ala Nabi SAW, termasuk asyrafi ibadatil qulubi wal abdan, termasuk seutama-utama, semulia-mulianya ibadah hati dan badan. Subhanallah. Bagaimana tidak tergiur kita? Ya, selama ini kalau kita kurang suka olahraga dan lebih suka mager, males gerak, kecuali kalau isoman jangan banyak gerak ya, apa? Karena kalau yang isoman itu banyak gerak nggak sembuh-sembuh. Gerak dikit drop lagi ya. Tapi kalau yang sehat jangan mager alias males gerak. Karena kalau kita olahraga, apalagi ini furusiyah, olahraga ketangkasan yang mendukung jihad fisabilillah, itu termasuk seutama-utama ibadah hati dan badan. Kalau kita mencukupkan diri, terus ngaji, terus kasut kafe, ya, cari ya, amal-amal lainnya supaya juga ada variasi. Kan COVID aja variannya banyak, masa ibadahnya cuma itu saja ya? Masa kalah sama COVID-19, varian alfa, beta, gamma, apalagi itu, kappa. Masa kalah dengan istilah pemerintah ya, PSBB, PPKM level 4, 5, 6 dan sampai seterusnya. Ya, ibadah juga begitu, kita cari variasi yang lain. Yang sudah ada kita usahakan istiqomah, dan cari variasi lain. Supaya apa? Kadang-kadang kita ini sebagai manusia biasa ada kalanya bosan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Innallaha la yamal hatta tamal. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan dengan amal kita sampai kita sendiri yang bosan. Gimana caranya supaya gak bosan? Dalam hadis itu disebutkan memang amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Maka juga salah satunya adalah kita cari varian-varian lain dari amalan. Sholat, puasa, baca Quran, ngaji, sudah apalagi ya? Nah ini furusiyah, supaya ada variasi lain dari ibadah. Bahkan beliau mengatakan min asyrafi ibadatil qulubi wal abdan, termasuk seutama-utama ibadah hati dan badan. Dan juga menjadi sebab pelaku-pelakunya mendapatkan nusratir rahman, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bonusnya itu. Badan sehat karena dengan olahraga, imun juga jadi kuat. Dan termasuk ibadah, kalau diniatkan ibadah karena Allah, dan termasuk menjadi sebab nusratur rahman, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin inti dari mukadimah beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya tambahkan lagi satu bab saja dalam pertemuan kali ini. Di awal bab ini Imam Ibnu Qayyim menulis tentang fa'amma musabaqatuhu bil aqdam. Adapun ya,
musabaqah bil aqdam, yaitu lomba larinya Rasulullah SAW. Jadi poin pertama yang dia sampaikan setelah mukadimah adalah bab tentang olahraga yang bernama lari. Papi musnadil Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata dalam hadis dari Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabaqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, fasabaqtuhu falabithna hatta idza arhaqani al-lahmu sabaqani fasabaqani faqala hadhihi bitilka. Ada dua hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Saya bacakan dulu yang kedua. Fi riwayat ukhra annahum kanu fi safar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi taqaddamu fataqaddamu thumma qala li Aisyah sabiqini fasabaqathu thumma safarat ma'ahu marratan ukhra faqala li ashabihi taqaddamu thumma qala sabiqini fasabaqaha faqala hadhihi bitilka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ini kalau saya rangkum dari dua hadis. Dalam satu perjalanan safar, bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain, maka Aisyah ini menyertai Rasulullah SAW. Dalam safar, beliau sebelum berangkat mengundi di antara istri-istri Rasulullah itu siapa yang akan ikut safar. Entah detailnya seperti apa dibuatkan nama dan dipelintir kayak arisan gitu ya. Terus yang keluar nama siapa? Keluar nama Aisyah, maka diajaklah beliau, istri yang lain tidak. Ya. Tapi kalau panjenengan istrinya satu, nggak usah diundi gitu ya. Mau undi siapa? Cuma satu. Apalagi yang belum ada istrinya, seludar-seludur ya. Karena istri Rasulullah itu lebih dari satu, siapa yang akan diajak? Karena ada kalanya seorang suami yang punya istri lebih dari satu, ketika bepergian ada kalanya tidak ngajak dua-duanya, atau mengajak dua-duanya kalau dua ya, atau salah satu dari istri-istri itu yang diundi ya. Itu tergantung kebijakan masing-masing. Ini bocoran saja ya. Maka Rasulullah mengundi dan muncul nama Aisyah. Ini Aisyah yang ikut dalam satu perjalanan safar Rasulullah SAW. Saat itu kata Aisyah, pada sesi pertama saya ini masih kurus ramping. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, taqaddamu, kalian duluan ya. Sedang perjalanan sampai di CKB, tinggal saya sama istri saya, kata Rasulullah. Maka setelah para sahabat pergi duluan, maka Rasulullah menantang Aisyah, Aisyah, ayo kita balap lari berdua, mumpung para sahabat sudah di depan ya. Maka kata Aisyah, maka kami pun berdua balap lari, dan pada sesi pertama aku yang menang, Rasulullah kalah. Allah alam ya, di situ kalahnya itu benar ya, tapi hakikatnya bisa jadi ya, mungkin Rasulullah sebenarnya sangat kuat ya, tapi pada peristiwa itu Rasulullah dikalahkan oleh Aisyah. Kemudian pada saat yang lainnya, dalam sarah hadis ini dijelaskan bahwa setelah itu beberapa waktu kemudian, tak berapa tahun lagi, sehingga Aisyah sudah lupa dengan lomba lari yang pertama. Itu sudah lupa kapan terjadinya, sudah lupa. Tiba-tiba dalam satu perjalanan, ketika Aisyah juga bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah kembali menantang Aisyah dan memerintahkan kepada para sahabat, taqaddamu, kalian duluan ya. Oh ya. Maka Rasulullah menantang balap lari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka saat itu kata Aisyah, Rasulullah memenangkan lomba lari itu karena saat itu saya semakin gemuk, sehingga kalau bahasa sekarang itu ginuk-ginuk ya, berat ya. Jadi lebih berat. Jadi akhirnya kalah. Maka Rasulullah mengatakan, hadhihi bitilka. Ingat gak dulu kamu pernah menang? Nah ini balasannya, sekarang saya yang menang. Jadi luar biasa ya. Rasulullah itu usianya ketika menikahi Aisyah itu kurang lebih sekitar 52 atau 53 usia beliau.
usia 50-an masih balap lari dengan istrinya. Selain itu, motivasi bagi umatnya untuk olahraga lari itu juga salah satu contoh bentuk romantisme Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ini sunnah Nabi, pernahkah panjenengan melakukannya? Ayo deh, lomba lari. Oh, Rasulullah dulu lari, padahal umurnya seket. Gimana? Ini sunnah Nabi. Coba besok praktekkan ya. Nyari tempatnya agak sepi, karena kalau ramai takut sungkan ya. Nah, Rasulullah juga menyuruh para sahabat, duluan ya, lari tengah sawah gitu ya, lari sama istrinya. Pokoknya jadi omongin deh, aku menang, tapi mana ya? Nanti kapok gak mau lari-lari. Ya, ini sunnah Nabi SAW, lari. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian satu lagi yang terakhir dalam bab ini, yaitu bagaimana lomba larinya para sahabat Nabi SAW. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Sebenarnya hadisnya panjang, namun dalam kitab ini disingkat. Hadisnya panjang. Bainama nahnu nasiru wa kana rajulun min al-ansar la yusbaqu shaddan faja'ala yaqulu alla musabiqun ila al-Madinah hal min musabiq. Faqultu amma tukrimu kariman wa tahabu syarifan. Qala la illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi dharni fala usabik ar-rajulu faqala in syi'ta fasabaqtuhu ilal Madinah. Jadi saya persingkat, dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah bersama 114 kaum muslimin pergi ke Mekah. Kemudian ternyata di sana orang-orang Quraisy melarang Rasulullah masuk ke Mekah untuk melakukan umroh atau ibadah haji ya. Ibadah haji dilarang oleh orang-orang musyrik di Mekah. Kemudian Rasulullah SAW singkat ceritanya mengutus sahabat Utsman untuk melobi mereka. Lalu ada berita bahwa sahabat Utsman telah dibunuh. Maka Rasulullah membaiat para sahabat bersumpah untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan ternyata akhirnya datanglah Utsman bin Affan dalam keadaan selamat. Lalu orang-orang musyrikin Mekah membawa utusan untuk melakukan perjanjian damai. Nah, pada peristiwa pulang ke Madinah, karena tidak jadi untuk melakukan ibadah haji, ketika pulang ke Madinah, maka ada satu momen di mana seorang sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, ketika kami berjalan, tiba-tiba ada seorang laki-laki Ansor yang menantang untuk balapan lari. Ya, balapan lari. Jadi belum sampai di Madinah, lalu tantang, ayo, siapa yang berani melawan saya lomba lari sampai Madinah? Tidak disebutkan ini daerah mana, jauh atau tidaknya. Yang jelas belum sampai Madinah. Kalau dalam bahasa kita, maka sebenarnya Salam bin Al-Aqwa ini sungkan kepada Rasulullah SAW. Karena pertama, dalam situasi seperti itu ada selingan untuk lomba lari, di mana selesai perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya para sahabat merasa sumpek sebenarnya, karena apa, tidak jadi bisa masuk Mekah. Akhirnya setelah Rasulullah SAW menyembelih kambing beliau atas saran dari Ummu Salamah, karena waktu itu yang jedul adalah Ummu Salamah ya, yang dibawa Rasulullah SAW. Maka di sela-sela kepulangan mereka ada seorang laki-laki yang nantang balap lari, tapi Salamah bin Al-Aqwa itu sungkan kepada Rasulullah SAW, lalu meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kan Madinah masih jauh, ini ada orang nantang lari, gimana ya, boleh nggak saya terima tantangan ini? Kata Rasulullah, in syi'ta, kalau kamu mau silakan, nggak masalah. Maka kata Salamah bin Al-Aqwa, sabaqtuhu ilal Madinah, maka aku pun lomba lari dengannya sampai Madinah. Jadi para sahabat mencontoh amal-amal Rasulullah SAW, mereka membiasakan diri berlomba lari. Dan orang lomba lari biasanya punya modal kemampuan untuk lari. Ini rupanya sunnah ini menguatkan kaki dengan cara berlari sudah banyak ditinggalkan oleh kita semuanya kaum muslimin. Padahal ini sangat penting. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan besok atau lusa kalau sudah sehat, kita jogging. Ya,
Karena niatkan ibadah ini mencontoh Nabi SAW. Karena lari ini termasuk salah satu bentuk kekuatan. Kalau dalam situasi perang tidak selalu kita berkendara. Tergantung bagian pasukan apa. Kadang-kadang ada bagian kavaleri, naik tank, panser atau kuda. Bisa juga bagian artileri, bagian penembak, ya, pemanah, atau bisa jadi bagian infanteri. Ya, infanteri, ya, pasukan jalan bawa senapan. Nah, kalau yang dibawa senapan magnum besar berat berapa kilo ya? Berkilo-kilo bawa, belum pelurunya, belum perbekalannya. Dan itu lari. Sangat-sangat berguna dalam situasi peperangan ketika lari. Bahkan jurus yang sulit ditaklukkan jurus lari cepat. Sehebat apapun musuh, ahli bela diri yang sangat luar biasa, tapi kalau berhadapan dengan orang yang pintar lari nggak bisa ngejar. Walaupun dia mundur ya, tapi sebenarnya ketika orang misal sedang berjalan dirampok, tapi bisa lari cepat dan kuat larinya, maka tidak akan mampu dicelakai dengan sebab itu. Jadi tidak bisa dipandang remeh orang yang punya kemampuan berlari. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi SAW. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, muqaddimah dan prolog dari kitab Al-Qurusiyah Al-Muhammadiyah. Dan poin pertama dari pembahasan ini adalah tentang disunnahkannya untuk melatih kaki kita dengan cara berlari, dan itu adalah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah bagaimana skill Rasulullah dalam perkelahian, dalam gulat, ya. Ketika beliau bergulat dengan seorang pegulat nomor 1 di Mekah, yaitu Rukanah. Juga ada perlombaan berkuda, termasuk juga bagaimana Rasulullah latihan panah dan lomba panahan. Dan insya Allah masih banyak pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji secara singkat pada malam hari ini bisa kita pahami, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Ketika kita siap, maka kapanpun dibutuhkan tentu tidak akan kaget dan akan powerful. Namun ketika kita tidak siap, maka akan berat. Dalam segala hal, kalau kita siap, maka akan lebih baik daripada tidak siap. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Pertanyaan. Bolehkah atau berdosakah jika niatkan berkuda atau memanah untuk persiapan berperang, meski sekarang dalam keadaan aman? Karena banyak pemanah yang bilangnya hanya olahraga. Jazakallah khairan. Ya, bolehkah latihan berkuda pada situasi saat ini? Ya, sementara banyak para pemanah kuda mengatakan ini hanya olahraga. Perkara yang mubah saja, ketika diniatkan ibadah maka bernilai pahala. Seperti makan, itu mubah. Tapi diniatkan ibadah kepada Allah dengan makan supaya saya kuat untuk beribadah, kuat berjuang, maka makan kita berpahala, minum kita berpahala, kemudian tidur kita juga berpahala, kemudian juga hal-hal lain yang termasuk perkara mubah yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan itu bernilai pahala. Apalagi dengan amalan perbuatan yang itu adalah termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Maka perlu ditambahkan niatnya di sana bukan hanya olahraga, tapi memang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan kemampuan berkuda itu walaupun pada hari ini memang banyak senjata modern, kendaraan tempur modern, tapi tetap skill itu dibutuhkan. Bukankah Kopassus saja latihan berkuda, dan juga ada pelatihan berkuda. Saya dulu ketika SD, bapak saya punya kuda, itu bekasnya tentara, kuda tentara yang dibeli, dan luar biasa kecepatan lari, kekuatannya, padahal itu second, sudah akhir. Masya Allah. Jadi kalau kita niatkan hanya olahraga saja, tambahkan niatnya adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi memang dalam kitab ini dibatasi jenis olahraganya, yaitu lari, kemudian berkuda,
gula, kemudian termasuk di sana menggunakan mengendarai unta, secara umum kendaraan tempur ya, unta, kuda, bigol. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa pakai bigol. Itu bigol itu hasil pergaulan bebas antara kuda dengan keledai ya, sehingga menghasilkan bigol. Nah, itu juga ada sebagian ulama mengatakan boleh pakai bigol atau keledai itu sendiri, karena dalam peristiwa perang Hunain Rasulullah menunggangi keledai. Jadi tidak selalu pakai trail, tapi pakai Scoopy mungkin mungkin jadi pakai keledai kecil. Jadi bagi ikhwan teman-teman yang hari ini semangat latihan berkuda maupun memanah, lanjutkan, semoga istiqomah dan niatkan ibadah. Maka perjuangan kita mengeluarkan duit harus beli kuda, karena gak mudah punya kuda itu. Saya sekarang gak punya kuda, tapi bertahun-tahun bapak saya punya kuda, itu betapa susahnya. Bahkan kalau mijitin istrinya itu sesekali, kalau kuda itu tiap malam dipijitin. Iya, bapak saya saksikan bertahun-tahun bagaimana mijiti kuda itu seperti apa, bagaimana ngasih vitamin, bagaimana ngelatih badannya, ngerok semuanya, merawat kukunya dan sebagainya. Subhanallah, ya, luar biasa. Beda dengan motor ya, kalau motor pun ada perawatan tapi tidak serumit kuda. Maka bagi yang punya kuda, merawatnya, membelinya, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dapat pahala dari sunnah Nabi SAW. Dan bagi yang nyewa juga tidak murah ya, butuh duit juga, semoga juga dapat pahala dan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada di antara kita yang terjatuh dari kuda, maka mudah-mudahan juga sakitnya juga menggugurkan dosa-dosanya dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengorbanan yang begitu banyak, biaya keluar, kecapean, bahkan kalau naik kudanya tanpa pelana itu kan juga lumayan berat ya. Benturan antara tulang ekor kita dengan tulang punggung kuda ya, dan lain-lain. Maka mudah-mudahan semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang bisanya kita saat ini latihan naik kuda. Seandainya ada tank yang bisa dipinjam, kita latihannya naik tank supaya multi skill ya, punya kemampuan yang lain. Tapi tentunya tidak bisa semudah itu. Jadi kesimpulannya, bagi penanya, niatkan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW, insya Allah akan berbuah pahala. Dan semoga kita semua dilindungi dari salah satu penyakit hati, yaitu riya. Karena juga riya itu bukan hanya saat sholat saja, tapi lebih-lebih saat berkuda ya. Apalagi ditonton orang banyak. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga keikhlasan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu poin lagi sebelum kita bahas tentang kuda, bahwa siapa yang menginginkan badannya sehat, usahakan sesekali lah paling tidak berkuda. Insya Allah siapa yang rajin berkuda akan disenangi istrinya. Apa hubungannya? Karena orang yang biasa berkuda itu sangat perkasa, insya Allah. Demikian, Bang Hendra manut-manut ya, pengalaman ya. Ya, itu salah satu hikmahnya saja. Jadi lanjutkan ya, istiqomah, niatkan ibadah, kesehatan adalah bonusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.